Ya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi Anda yang ingin membeli rumah. Ada baiknya untuk mengecek terlebih dahulu kelengkapan surat ataupun juga informasi terkait Betul. dengan pengembang perumahan itu. Nah, informasi. Kita penasaran apa yang dijanjikan sebagai promo menggiurkan dari pihak pengembang kepada para pembeli sehingga bersedia untuk membayarkan uang kepada pengembang. Kami bergabung dengan salah satu pembeli yang menjadi salah satu korban penipuan. Ada Pak Tri Hartono. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang. Pak Tri, apa yang dijanjikan oleh pihak pengembang sehingga Anda dan pembeli lain ini sudah membayarkan uangnya, Pak? Iya, kita pertama-tama tertarik dengan motonya ya, tanpa sita, tanpa riba, tanpa checking ya. Kemudian harganya juga cukup murah. Berapa, Pak? Kalau yang saya ambil itu 225. Baik. Untuk perumahan ini sendiri, apakah ini hanya berupa lahan? Apa dijanjikan berapa lama ini sampai nanti terbangun rumah? Harusnya kalau sesuai perjanjian kita ya, itu segera akan dibangun sambil paling tidak 1 tahun atau apa. Tetapi di perjanjian memang tidak ada ya, tidak disebutkan secara eksplisit. Cuma yang saya alami, jadi perjanjian saya 3 tahun STU, tapi setelah sudah masuk pada 2,5 tahun, ini bangunan nggak ada. Bangunan nggak ada, tanahnya nggak jelas, dan masih berupa sawah. Baik. Pak Tri, sebenarnya biasanya ketika kita membeli rumah, misalnya di brosur ada lokasi yang disebutkan, tidak ada sama sekali disebutkan pada saat awal perjanjian lokasinya di mana sebenarnya perumahannya nantinya. Tidak. Lokasinya sebetulnya sudah disebutkan dengan jelas, dan set plan-nya ini ada. Cuma set plan ini yang bikin kan, yang membuat ini kan developer itu sendiri. Jadi kita tidak tahu, kita benar-benar tidak tahu set plan ini apakah tanahnya ini sudah dikuasai atau belum. Ternyata setelah kita cek di lapangan, kebanyakan tanahnya belum dikuasai. Baik. Lalu apakah sudah mencoba menghubungi pengembang? Apa respon mereka? Kita sudah berkali-kali ya melakukan musyawarah mufakat, pembicaraan dengan pengembang. Pengembang selalu berkelit. Ya, jadi ada beberapa kasus. Jadi pengembang ini tidak menangani satu proyek, banyak proyek. Hampir semua proyek ini juga mandek. Oke, Pak Tri, tapi kemarin kalau tidak salah kuasa hukum ini sempat menyatakan bahwa ada beberapa pembeli yang sudah menerima uang ganti rugi atau refund. Anda dapat informasi tersebut? Ya, saya dapat gitu ya. Sebagian ada yang sudah refund. Beliau Pak Rahmat menyebutkan sekian M ya. Tapi kita juga tidak tahu ya. Sekian M itu apakah benar atau tidak, kita juga tidak tahu. Dan kebanyakan proses refund yang teman-teman ajukan, itu sudah dikeluarkan terminnya, kemudian pada saat pembayaran itu biasanya mundur. Jadi kalau teman-teman kalau nggak marah ke sana atau ke kantornya dengan marah-marah tidak dikasih. Tetapi Baik. itu banyak refund saat ini, refund juga di stop. Oke. Kalau Anda sendiri apa tuntutannya selain uang kembali? Kami teman-teman sebetulnya tuntutannya tidak muluk-muluk ya. Kami pinginnya refund semua ya. Kebetulan saya mewakili beberapa ya, puluhan customer ya. Kami sepakat untuk refund. Jadi refund itu yang sesuai aturan. Refund yang kami minta adalah 100%. Sesuai aturannya itu jangan terlalu panjang. Jadi aturannya itu tunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dibuatkan termin. Nah, itu kan kita
susah juga ya. Baik, Pak Ada Tri. yang ya. Tapi sampai saat ini dari pihak pengembang sendiri masih bisa dihubungi dan mereka tidak kabur lah ibaratnya ya. Ya masih bisa dihubungi, tapi kalau isinya janji-janji kan juga kita jadi dongkol sendiri. Ya, jadi janji-janji ada audit internal, kemudian masih melihat itu kan bukan urusan kita. Baik. Baik, tapi Pak Tri akan menunggu berapa lama, akan memberikan waktu berapa lama kepada pengembang karena sampai saat ini juga para pembeli belum bersedia untuk melaporkan ke polisi. Ada rencana tersebut? Kami sebetulnya sudah capek, jadi sudah lama sekali dan sudah berkali-kali kami melakukan pembicaraan. Baik. Ya, kami inginnya secepatnya ya, proses refund itu sudah dilakukan saja, sudahlah percuma ya, pembangunan itu nggak ada, ya, sampai saat ini nggak ada, ya, ada cuma ya sedikit sekali. Dan Baik. itu bermasalah juga, ya. Baik. Sudahlah, kami berharap dikembalikan saja lah uang-uang kita itu. Baik, Pak Tri, dari kejadian yang Anda alami, apa yang Anda bisa bagi kepada masyarakat di luar sana yang mungkin ingin membeli rumah? Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan saat memilih pengembang? Ini, ya, ini pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya. Jadi, pertama kalau kita ingin membeli rumah, ya, kita harus tahu ya, set plan-nya atau master plan-nya ini dari mana. Jadi, seseorang mau menjual rumah, itu harus jelas tanahnya. Tanahnya yang akan dipakai bangun rumah itu harus jelas dulu. Tanahnya siapa. Ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau harga rumah murah, itu pasti ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Ya, harga rumah murah, kemudian tanpa ada, artinya Tanpa ada bunga tinggi ada. seperti itu ya? Iya, dari checking itu juga susah. Gitu. Baik, jadi jangan cepat tergiur dengan promo-promo yang sangat menjanjikan. Semoga cepat selesai kasus ini, segera mendapatkan refund sesuai yang diinginkan oleh Pak Tri dan juga pembeli yang lain. Terima kasih waktunya Pak Tri, selamat siang.